Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Sudah hari Senin aja nih ya. Hari Senin itu nggak salah apa-apa, tapi kenapa dibenci orang ya? Kamu tahu nggak? Apa yang bikin aku semangat di hari Senin? Ya kamu, siapa lagi? Penonton yang hahaha aja. Hari ini saya nggak punya kata-kata motivasi, kalau mau nyerah aja lah ya. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita utama malam ini kita akan bahas soal wajah peradilan yang semakin ngeblur. Ibarat foto udah setting fokus tapi muka tetap burem. Bukan kameranya rusak tapi muka lo kusem. Autofokus jadi auto confuse. Ini muka apa amplas nih, geradakan semua nih. Bisa aja saya. Di saat rakyat masih berharap kalau pengadilan itu tempat terakhir buat mengadu, ternyata pas kita ngadu yang ditanya bukan faktanya dulu, tapi wani piro dulu. Hakim yang katanya pegang palu sidang ternyata berubah jadi palu lelang. Kalau harga cocok, putusan baru diketok. Di balik jubah dan palu di meja ada cerita tentang vonis yang diperdagangkan. Ada pepatah lama bilang justice is blind, alias keadilan itu buta. Iya buta, tapi kan nggak budak, jadi masih bisa bisik-bisik. Ada nih 20 miliar vonis bebas. Bebas. Bisa nggak? Ketik spasi hakim, spasi 20 miliar transfer sekarang juga. Jadi dejavu saya. Dan kekuasaan yang harusnya jadi amanah malah dipakai buat cari celah. Ibarat lo lagi lembur terus nitipin gebetan lo ke temen buat diantar pulang. Dikira cuma diantar sampai rumah, ternyata malah dikenalin ke ortunya. Bisa gitu. Besok lo pergi kerja, mereka pergi ke KUA. Sakit. Orang berjuang akan kalah dengan orang beruang. Mereka yang berjuluk wakil Tuhan harusnya jadi penjaga keadilan, bukan malah berperilaku mirip setan penuh kecurangan dan persekongkolan. Bukan belain yang benar tapi jagain yang bayar. Jadi sepanjang tahun ini sedikitnya 7 hakim di negara ini harus menjalani proses hukum. Mereka yang harusnya berfungsi sebagai pemberi keadilan malah main-main sama keadilan. Udah kayak wasit ikut taruhan, kalau yang langgar udah bayar kartu merah nggak bakal keluar. Mau nendang kepala, mau nyundul pakai tangan, yang penting cuan. 3 dari 7 hakim itu terjerat dugaan suap, totalnya 4,67 miliar rupiah untuk kasih vonis bebas buat Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang merenggut nyawa Dini Sera Afrianti pada 4 Oktober 2023 lalu. Bayangin ya, disuap pembunuh aja masih mau. Jangankan disebut wakil Tuhan, disebut wakil setan aja setannya kirim somasi. Nolak setannya ya. Sementara 4 hakim lainnya diduga menerima uang terkait vonis lepas atau onslak terkait pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka diduga menerima bahkan menegosiasikan uang dari korporasi kelapa sawit. Awalnya 3 korporasi cuma nyiapin 20 miliar rupiah buat para hakim. Setelah proses tawar-menawar akhirnya harganya naik jadi 30,4 miliar rupiah. Nah kalau kasus ini mirip-mirip dagang di pasar. Ada jual beli. Ada negosiasi. Tapi yang dinego bukan harga sendal. Tapi buat atur-atur pasal.
Dan dalam kasus ini jaksa mendakwa 5 orang hakim dan pegawai pengadilan telah menerima suap dengan total nilai mencapai 40 miliar rupiah. Bayangin 40 miliar. Kalau dibeliin skincare nih, burung kakak tua jadi kakak muda itu. Uang 40 miliar itu dibagi-bagi. 15,7 miliar rupiah buat ex wakil ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nurianta, lalu panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan dapat 2,4 miliar rupiah. Terus Juyamto selaku ketua majelis hakim dapat 9,5 miliar rupiah dan 2 hakim anggota ada lagi. Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin masing-masing kebagian 6,2 miliar rupiah. Dagang putusan ketok sekali cuan miliaran. Kalau penonton berangkat pagi pulang pagi bukannya cuan malah rawat jalan. Mana rawat jalan sambil diinfus lagi. Dan terkait uang suap senilai 6,2 miliar diakui oleh hakim nonaktif Ali Muhtarom saat diperiksa sebagai saksi mahkota pada sidang kasus suap yang menyeret ex wakil ketua PN Jakpus Muhammad Arif Nurianta dan 3 terdakwa lainnya pada pekan lalu. Muhtarom bilang kalau dia menerima uang suap itu untuk memberikan vonis lepas pada perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi CPO. Bahkan Muhtarom juga mengaku kalau dia adalah orang yang mencetuskan ide untuk menjatuhkan vonis lepas pada perkara tersebut. Nah ini pengakuan yang bikin bertinyi-tinyi, bertanya-tanya. Ngakunya pencetus ide tapi dapat bagian suap paling kecil, kan aneh. Iya. Udah kayak di kantor-kantor nih. Lo ikut rapat usul ide biar kantor dapat cuan. Tapi giliran ada promosi jabatan yang naik level orang lain. Lo cuma dapat parcel. Fakta-fakta di atas jelas menambah catatan hitam lembaga peradilan. Dari data Indonesia Corruption Watch atau ICW sejak 2011 hingga 2024 ada 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Terutama dalam kasus suap, atur-atur hasil putusan dengan total nilai suap mencapai 107,9 miliar rupiah. 13 tahun nilai suapnya 107,9 miliar. Penonton nabung 13 tahun aja, 0,9-nya nggak nyampe. 0,92 nggak nyampe. Yang ada malah koma. Sementara kalau dari data penindakan KPK sejak 2004 hingga 2025 ada 31 hakim yang terjerat kasus korupsi. Dan hakim memuncaki klasemen sebagai penegak hukum yang bermasalah. Disusul pengacara dengan 19 orang yang berkasus. Lalu jaksa 13 orang. Dan polisi 6 orang. Ibarat main bola, hakim itu penjaga gawang keadilan. Betul. Bukannya kerja jagain putusan, malah sengaja bikin kebobolan. Akhirnya nggak lolos ke Piala Dunia. Pelatihnya katanya pulang kampung ke Belanda. Frustasi kali ngobrol sama kincir angin. Bunga tulip. Sama bunga tulip. Bos gua nih. Sungguh miris dan bikin geleng-geleng. Hakim yang seharusnya jadi penjaga integritas peradilan malah yang paling banyak dipertanyakan kejujurannya. Hakim yang seharusnya wakil Tuhan malah jadi mafia peradilan, main mata sama pelaku kejahatan. Ibarat pacaran sama orang toksik, kita udah setia, udah serius, dianya malah bercanda mainin perasaan. Malah asik selingkuh sama mantannya. Udah tahu mantannya kalau ngomong tinggi banget. Gak takut apa mulutnya nyantol di sutet. Bisa aja harus pendek ya. Bikin konslet ya. Balik lagi. Negara sudah bikin hakim terlihat super mulia. Dapat kebebasan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Pengawasan cuma sampai pelanggaran etik sedangkan teknis yudisial seluruhnya diserahkan ke hakim.
Kerja udah bebas, kewenangan luas, bukannya jagain kepercayaan, malah makin nekat dagang putusan. Aduh, ngeri. Kalau penonton jual omongan. Iya. Omongannya tinggi, gajinya seadanya aja. Yang penting ada, ya. Ada buat bayar utang. Kinerja hakim semakin membuktikan kalau kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut ya pasti korup. Betul. Ibarat punya gebetan udah serius, udah dipercaya sama ortu, bukannya makin setia malah makin tebar pesona. Lihat yang bening dikit bawaannya kasih tebak-tebakan. Gimana tuh? Kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya ikan sapu-sapu? Nggak tahu. Masa nggak tahu sih ikan sapu-sapu? Bahasa Inggrisnya cleaning service. Aku ada lagi nih. Apa lagi? Kenapa bahasa Inggris itu ada perfect tense-nya? Grammar. Grammar. Salah. Karena kalau perfect person itu kamu. Can only ladle vegetable. Bisa aja centong sayur. Balik lagi, jadi kebebasan dalam membuat keputusan yang merupakan kewenangan absolut bagi hakim justru jadi celah untuk berbuat culas. Dan semakin berpeluang menentukan vonis berdasarkan hukum pasar ketimbang pasal. Persoalan utamanya ada pada integritas dan moralitas hakim. Kayak yang pernah diungkapkan Ketua Mahkamah Agung Sunarto, kalau hakim memang tidak bisa dianggap sebagai malaikat semua. Tapi jangan juga hakim jadi setan semua. Ya kalau hakim setan semua, pengadilan bukan jadi tempat uji bukti, tapi jadi tempat uji nyali. Kalau nggak kuat silakan lambaikan tangan ke kamera, ya. Siapkan uangnya. Padahal jadi hakim itu sudah seharusnya tahu kalau pilihannya cuma dua, jaga kemaslahatan atau terkena hukuman. Dan kini Indonesia punya sekitar 8.711 hakim. Memang tidak semua hakim bermasalah dengan integritas, tapi menggantungkan harapan pada moralitas dan integritas lebih dari 8.000 hakim. Tetap saja bikin rakyat harap-harap cemas. Negara harus bisa bikin sistem yang membuat jera para koruptor termasuk hakim yang suka main kotor. Harus. Apalagi vonis ringan terhadap koruptor di Indonesia sudah sering terjadi, belum lagi ditambah remisi. Ingat, rakyat sampai detik ini masih punya harapan hakim mampu dan mau memutuskan perkara secara independen, benar dan adil. Perlu ada langkah ketat dan serius untuk menggaransi integritas dan moralitas. Tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji, pastikan juga sistem penjeraan bagi hakim yang nakal secara jelas. Dan dijalankan dengan keras agar kasus serupa tak terulang lagi. Ingat, negara bisa membuat jutaan regulasi, tapi tidak pernah bisa memaksa nurani. Dan ketika mereka yang disebut wakil Tuhan tidak lagi mengedepankan kejujuran, pada saat yang sama keadilan hanya jadi sebatas angan-angan. Ya itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, informasi kali ini masih soal peradilan. Bukan soal hakim, tapi soal Nadiem. Yaitu tentang sidang putusan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang digelar Senin siang tadi. Dalam sidang putusan itu, hakim memutuskan menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem, sehingga penetapan tersangka dan penahanan Nadiem yang dilakukan Kejagung sah secara hukum. Ini dia informasinya. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar
Sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sudah final. Senin 13 Oktober, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iketut Darpawan, memutus menolak pra-peradilan yang diajukan Nadiem, yang artinya status tersangka Nadiem tetap sah. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut Hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Hakim juga mengatakan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Nadiem sudah sesuai dengan prosedur. Menanggapi putusan PN Jaksel, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan pihaknya menghormati putusan tersebut. Ia juga mengatakan kalau putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka dan penahanan Nadiem sah secara hukum. Dan Kejagung tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikannya. Kami menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana telah memproses permohonan pra-peradilan dari penasihat hukum dan terdakwa tersangka Nadiem Makarim. Terkait dengan adanya putusan pra-peradilan ini, maka penetapan tersangka dan penahanan terhadap PNM ini telah sah menurut hukum, dan kita tetap, tim penyidik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam proses penyidikannya. Sebelumnya pada Jumat 10 Oktober, Kejagung menerima pengembalian uang dari sejumlah vendor terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook. Meski total nilai uang yang dikembalikan belum dibeberkan, namun pengembalian uang itu membuktikan bahwa ada praktik melanggar hukum dalam pengadaan Chromebook. Sebelumnya dalam sidang pra-peradilan lanjutan pada Rabu lalu, saksi ahli yang dihadirkan jaksa, yakni Suparji Ahmad, menekankan penetapan tersangka harus memenuhi 2 alat bukti. Ketika seseorang si A ditetapkan menjadi tersangka dan sebelumnya si A sudah pernah diperiksa, berarti telah terpenuhi unsur pemeriksaan sebagai calon tersangka tadi itu. Nah, pada sisi yang lain tentunya harus diperhatikan juga misalnya administrasi yang terkait apakah surat perintah tuntutan penyidikan dan administrasi yang lain. Tetapi yang paling urgen bahwa untuk bisa menetapkan tersangka tadi itu harus didukung minimal 2 alat bukti yang memiliki kualifikasi kuantitas dan relevansi tadi. Sementara itu, jika mengacu pada beberapa pernyataan pengamat dan ahli hukum, mengatakan bahwa penetapan tersangka Nadiem Makarim oleh Kejagung sudah memenuhi 2 alat bukti dalam tindak pidana korupsi, yakni unsur merugikan negara dan unsur mens rea atau niat jahat yang sudah terbukti sejak Nadiem dan timnya membuat grup WhatsApp Mas Menteri Kortim. Ya, jadi syaratnya kalau sudah ada 2 alat bukti, maka dianggap penetapan tersangka, penahanan, penyitaan dianggap sudah sah. Saya kasih contoh, kalau ini terkait dengan tindak pidana korupsi yang mengacu kepada pasal 2, di situ ada terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan unsur kerugian negara. Lalu dikatakan menguntungkan orang lain dan negara dirugikan, harus ada rencana yang cukup bisa membuktikan sebelumnya kalau dia mempunyai rencana untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum. Nah, itulah mens rea-nya. Dan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 60 orang saksi terkait kasus tersebut. Dan berkas perkara Nadiem akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti ke tahap persidangan. Masih ada berita lagi, masih banyak hari ini. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mencari jalan keluar terkait pembayaran utang proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC atau WUSH agar tidak membebani APBN. Hal ini disampaikan Prasetyo merespon sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak APBN dipakai untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut. Ini dia informasinya untuk Anda.
Beban utang proyek kereta cepat Indonesia China KCIC atau WUS yang menembus angka 116 triliun rupiah atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bom waktu bagi pemerintah. Apalagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa belak-belakan menolak menggunakan APBN untuk memenuhi kewajiban tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi mengakui pemerintah masih mencari jalan keluar agar pembayaran utang kereta cepat atau WUS tak membebani APBN. Meski demikian, Prasetyo menilai kereta cepat atau WUS menjadi salah satu moda transportasi yang membantu mobilitas masyarakat sehingga harus didukung perkembangannya. Politikus Partai Gerindra itu menyinggung wacana perpanjangan rute WUS hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta Danantara bertanggung jawab atas pembayaran utang kereta cepat. Apalagi Danantara dianggap telah memiliki manajemen sendiri dan dividen tahunan yang cukup besar. Purbaya tak mau urusan kereta cepat melibatkan APBN. Belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang, yang saya tahu seperti karena saya belum disusun dengan mereka. Di sisi lain, Chief Operating Officer atau COO BP Danantara Doni Oskaria menyatakan Danantara telah menyiapkan 2 skema penyelesaian utang proyek kereta cepat Indonesia China atau KCIC 116 triliun rupiah. Opsi pertama yakni menambahkan penyertaan modal kepada PT KAI atau menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Kita jeda dulu ya, nanti kita balik lagi dengan informasi yang masih banyak. Ada Otong juga nanti ya. Nanti pasti seru ceritanya dari Paris ya. Ya buat apa kalau dia ke Paris tapi nggak cerita di sini kan? Bukan AI lagi ke Paris tuh, asli. Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan kedatangan Otong. Mana tadi ya Otong ya? Tong. Di mana Otong? Malah tidur lagi. Tong, bangun Tong. Ngantuk. Iyalah, namanya juga ini. Lo orang lagi bangun lo tidurin. Seger ya? Seger, lagi mimpi enak-enak dibangunin. Mimpi apa? Mimpi kepala dunia. Wish. Dibuyarin semuanya. Sama Patrick. Patrick Kluivert. Patrick SpongeBob.
Jadi saya in apa out nih? In lah. Yang mantas out siapa? Lanjut. Pakai hashtag dong. Betul. Tapi keputusan kan bukan di tangan kita. Tapi kita mengapresiasi perjuangan tim Garuda sih sebenarnya. Pastinya. Walaupun mimpinya ya nggak sampai sana. Ya, harus ada evaluasi. Iyalah harus itu. Ya udah deh. Mimpinya 5 tahun lagi nih. 4 tahun lagi ya? Ya mudah-mudahan. Ya, kita lihat aja. Yang penting ada progres. Padahal saya udah beli tiket loh. Ke Bandung. Ke Amerika. Tadi naik bus ya? Naik bus. Ada beritanya tadi. Iya. Ya udah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng Otong karena kita masih punya berita dalam Monday Light News. Berikut ini. Berita pertama malam ini kita awali dari video miris yang viral di sosial media. Bayangkan ketika di zaman serba cepat, modern dan tanpa batas ini, di mana rumah sakit sudah digital, pelayanan berbasis aplikasi dan konsultasi dokter bisa lewat video call, tapi di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, kecanggihan justru tidak bisa dinikmati warganya. Salah satunya yang dirasakan Nina, seorang ibu muda berusia 21 tahun yang harus ditandu sejauh 7 km lantaran hanya ingin melahirkan di puskesmas. Penyebabnya bukan karena Nina tidak mau memanfaatkan teknologi, namun karena persoalan klasik yang kerap menghantui warga selama puluhan tahun, yaitu jalanan rusak parah, terjal, berbatu dan berlumpur yang belum pernah diperbaiki sehingga tidak ada kendaraan yang bisa melintas. Mirisnya, menurut pengakuan kepala desa setempat Suarman, bahwa peristiwa ini bukanlah pertama kali terjadi. Dengan menggunakan tandu sederhana dari bambu dan kain, warga seringkali menandu orang sakit dan ibu hamil karena tidak ada akses transportasi yang layak menuju fasilitas kesehatan. Beruntung, sesampainya di puskesmas Tompo Bulu, Nina berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun, perjuangannya justru belum berakhir. 2 hari kemudian Nina bersama bayinya terpaksa berjalan kaki pulang sejauh 7 km melewati jalur yang sama. Kisah perjuangan Nina pun viral di media sosial dan mengundang simpati banyak pihak, sekaligus menjadi sorotan tajam terhadap akses kesehatan dan infrastruktur di pedalaman Maros yang masih memprihatinkan. Dari Moro Jambi kita bergeser ke aksi dramatis di Gorontalo saat polisi dan warga menangkap buronan kasus pencurian dan pengancaman menggunakan senjata tajam. Pelaku bernama Karima Kidu ini nekat terjun ke sungai bukan untuk berenang atau mencari ikan, tapi lantaran panik ketika puluhan warga bersama polisi dari Polres Bone Bolango hendak membekuknya. Ketika seorang petugas terjun ke sungai ingin menangkapnya, pelaku nekat melakukan perlawanan hingga terjadi aksi baku pukul.
Usaha pelaku akhirnya sia-sia saat warga bersama polisi langsung mengepung dan menyeretnya ke pinggir sungai. Bahkan massa nyaris menghakimi pelaku dengan senjata tajam dan benda tumpul. Namun aksi tersebut bisa langsung diredam polisi dan membawa pelaku ke Mapolres Bone Bolango untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari informasi polisi, pelaku sudah menjadi buronan sejak bulan Juni 2025 lalu. Pelaku diketahui sering mengancam warga dengan senjata tajam saat melakukan aksi pencurian di rumah korban. Petugas sudah beberapa kali memburu pelaku hingga ke wilayah pegunungan. Namun pelaku masih bisa melarikan diri hingga akhirnya bisa dibekuk di dalam sungai. Cincin nggak bisa lepas dari jari, panggil damkar. Kartu ATM nyemplung ke got, panggil damkar. Mau minta ambilin rapot, juga panggil damkar. Memang masyarakat kita ini sekarang kayaknya udah ketergantungan banget sama damkar. Bahkan terbaru mau panen mangga aja manggilnya damkar. Kayak warga kota Jambi, Niken, yang nggak ragu telepon damkar buat minta bantuan untuk panen dan pangkas dahan pohon mangga miliknya. Niken bilang kalau dia nggak punya alat untuk panen. Selain itu suaminya juga lagi ada di luar kota. Jadi daripada mangganya keduluan dipanen sama kelelawar, Niken langsung aja telepon petugas damkar yang nggak ragu datang buat bantu warga. Dengan berbekal peralatan mesin pemotong shingsaw, pengait, dan karung, 6 personel damkar gerak cepat, panen mangga dan potong dahan-dahan pohonnya. Para petugas damkar mengakui tidak pernah merasa terbebani saat membantu warga dan melayani masyarakat. Mereka juga memastikan bantuan tersebut akan direspon cepat tanpa ada pungutan biaya. Salut buat para petugas damkar! Kejadian unik dan bikin geleng kepala terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seorang pria terekam kamera sedang asik mengendarai motor sambil membawa satu bayi orang utan yang justru merupakan satwa dilindungi. Video yang sempat viral tersebut langsung mengundang perhatian petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA bersama komunitas pencinta reptil dan warga setempat. BKSDA langsung melakukan penelusuran terhadap identitas pria yang membawa bayi orang utan. Tidak butuh waktu lama, pria tersebut akhirnya ditemukan di rumahnya yang berada di pinggir hutan di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang, Sampit. Kepada petugas, pria itu mengaku tidak mengetahui jika orang utan termasuk satwa dilindungi. Hewan itu ia temukan tanpa induk di hutan dekat tempat tinggalnya. Bahkan dirinya sempat menolak menyerahkan primata asli Kalimantan tersebut yang sempat dipeliharanya selama 2 bulan. Namun setelah diberikan penjelasan, langsung ia akhirnya bersedia memberikan bayi orang utan secara sukarela. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, bayi orang utan diperkirakan berusia sekitar 1 tahun dengan berat 3,5 kg. Kondisinya terlihat sehat walau mengalami dehidrasi dan memiliki bekas luka di tangan kirinya akibat bekas gigitan hewan liar. Bayi orang utan selanjutnya dibawa ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk pemeriksaan kesehatan lanjutan. Orang utan rencananya akan menjalani observasi hingga dinyatakan siap dilepas liarkan ke habitatnya. Warga Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dihebohkan dengan terjadinya hujan es. Fenomena langka itu terjadi pada Jumat sore dan langsung ramai menjadi perbincangan di media sosial hingga minggu kemarin. Dalam video yang beredar, warga tampak memperlihatkan butiran es dengan ukuran yang bervariasi, bahkan ada yang mencapai sekitar 3 cm. Fenomena tak biasa ini mendadak menjadi viral dan mengundang rasa takjub warga. Menurut penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sampit, terdeteksi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah Kecamatan Cempaka ketika fenomena langka itu terjadi. Awan ini kerap memicu cuaca ekstrim seperti hujan es dan angin kencang. Hujan es terjadi akibat kondisi atmosfer yang tidak stabil dengan suhu panas dan kelembapan udara yang tinggi. Akibatnya butiran es yang terbentuk tidak sempat mencair saat jatuh ke permukaan bumi karena suhu dingin di atmosfer.
Hujan es umumnya terjadi dalam waktu singkat dan bersifat lokal. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lainnya, seperti hujan lebat, badai petir, dan angin kencang dengan pertumbuhan awan cumulonimbus. Sejak awal Oktober, wilayah kota Waringin Timur telah memasuki musim hujan. BMKG memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada akhir tahun mendatang. Pemirsa, di tengah mahalnya harga beras dan makin ketatnya persaingan bisnis kuliner, dua pria mencoba peruntungan baru dengan berjualan nasi. Namun sayang, nasi yang mereka jual bukan cuma hangat, tapi juga diselingi dengan barang jualan lain yang melanggar hukum, yaitu narkoba jenis sabu. Kedua tersangka berinisial AB dan RO ditangkap di sebuah warung nasi di Desa Redang Salo di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Saat ditangkap dan digeledah, polisi menemukan puluhan Penonton masih semangat kan? Nontonnya nggak tadi, nonton beritanya nggak? Meleng aja. Panjang beritanya tadi. Panjang. Ya, banyak informasinya tadi. Iya, tapi jelas. ringan-ringan. Ringan aja. Kan Light Monday, news. Light news. Ngerti nggak, Dul? Ya. Kalau berat, Monday heavy news. Ya, berat. Kalau rendah diri, humble. Kalau berat, dumbbell. Itu. Nah, ngomong-ngomong, Otong ini baru balik dari Perancis. Seperti biasa berangkatnya sendiri, nggak pernah ngajak saya. Beneran ke Perancis? Ke Perancis. Sampai ada beberapa teman-teman yang bilang itu AI. Padahal saya udah foto sama menara Apple loh. Eiffel. Iya. Ini yang betul. Yang betul ini Apple. Saking nggak menyangkanya lo bisa ke Perancis. Pada nggak nyangka. Itu pertama kalinya saya ke benua biru alias Eropa. Terima kasih Mitat Live, terima kasih bosku, terima kasih Metro TV ya. Dulu pertama kali naik pesawat? Metro TV juga. Beneran? Beneran. Luar biasa. Maskapai yang mahal lagi. Oh, iya. Jadi Otong ini memang mengawali karir lu sebagai editor, Tong ya? Ini jejak petualang. Jejak-jejak masa lalu apa gimana? Nostalgia aja ya? Nostalgia aja. Sebagai editor. Dan akhirnya bisa menginjakan kaki di benua biru pertama kalinya. Megang uang euro. Megang uang euro. Wih. Saya nuker kan bawa duit segepok segini. 2 juta. Cuman jadi 2 lembar. Tuh gocapan 2 lagi. Ya maksudnya 50 euro ada 2. Oh, kursnya memang gede. Gede ternyata ya. Jalan-jalan kemana aja? Saya sih sebenarnya keliling Paris aja. Kan transportasi gampang itu, naik metro aja. Namanya metro. Itu ada komuter kayak di sini komuter lain lah. Ada itulah pokoknya. Ada tram gitu-gitulah. Seru. Jadi gampang ya. Gampang. Saya kan teman-teman awas banyak copet di sana. Tapi alhamdulillah enggak dicopet saya. Aman semua duit. Lo copetnya? Iya. Pantesan orang Prancis deketin ngejauh semua. Disangka saya copet kali. Jadi ke kafe-kafe. Kafe-kafe. Nah, pagi-pagi udah croissant, espresso. Kalau dirupiahin cepet. Padahal cuman seteguk doang. Jadi anak senja tapi di Paris ya? Iya. Mau senja, mau morning, mau siang, di Paris saya. Seneng ya? Senang banget. Makan bekicot kan minggu lalu udah ya.
Gimana rasanya itu? Asin. Kayak tutut di BKT aja. Cuman agak gede dagingnya. Enak. Tapi sempat nyobain masakan Bali di sana. Iya. Gak jauh-jauh dari Bali loh ya? Karena saya kangen juga. Saya kangen banget masakan Indonesia. Saya search ada nih Jakarta Bali. Bali. Akhirnya saya nyobain makan rendang. Makan rendang di Paris. Makan rendang? Iya. Itu makanan favoritnya Patrick Kluivert tuh? Iya. Kan dulu sering ke restoran Padang tuh, makan rendang. Lagi susah ngomongnya. Lagi di Belanda orangnya. Lagi di Belanda orangnya. Wah, kagak di sini dah. Dicariin banyak orang tuh. Jadi happy, keluarga happy? Keluarga happy, kan, tapi duit mereka habis kan. Saya nggak bawa duit, saya minjem ke mertua dulu. Tapi tenang, nggak saya balikin. Karena kan saya ganti oleh-oleh. Saya beliin gantungan murah ada tuh. Kalau ke Eiffel, pernah ke Eiffel nggak? Ada murah. 1 euro dapat 5 ya. Saya beli 5. Nah, 1 euro doang tuh. 20.000 5. Ada coklat. Coklat banyak. Enak ya. Coklatnya asli Paris, cuman coklat asli Afrika. Oh ya. Saya lihat itunya. Made in. Kali. Bahasa Perancis. Tapi bisa bahasa Perancis. Bonjour. Emmanuel Petit Zinedine Zidane. Karembu. Iya. Boleh juga ya. Yuri Jorkaev. Lilian Thuram. Ini bukan bahasa Perancis, itu pemain bola. Penonton iya. Fabian Barthez. Benzema. Bensin mahal. Seru ya tapi seru. Pengalaman yang luar biasa pastinya. Saya kan Asia udah dong, ke Jepang udah, gara-gara metro juga. Oh iya. Thailand udah, gara-gara metro juga. Eropa udah, gara-gara metro juga. Tinggal ke Amerika tapi gagal. Piala Dunia kan kita nggak ke sana. Iya. Mudah-mudahan suatu saat. Iya. Lo bisa ke Amerika. Amin. Ya. Bosku, mana bosku? Tadi duduk sini. Ya udah kita berikan tepuk tangan untuk Metro TV. Yang sudah membuat Otong jalan-jalan kemanapun yang Otong mau ya. Alhamdulillah, Indonesia juga udah. Ke Wamena saya udah tuh. Udah pernah? Udah pernah. Ini juga ada teman-teman dari Papua Pegunungan. Kita kasih tepuk tangan. Hadir langsung di Midnight Live jauh-jauh dari Papua Pegunungan. Jadi kalau ke Wamena nih, saya jelasin aja nih. Dari Jakarta, saya transit dulu ke Makassar waktu itu. Makassar ke Jayapura dulu, Sentani tuh, ya kan? Abis itu naik Trigana langsung pesawat kecil, ya nggak? Kalau delay seharian, tergantung cuaca, ya nggak? Iya benar ya. Wah indah banget. Wamena tuh langitnya biru, kita motong meremnya bagus. Saking indahnya. Tapi mukanya doang yang kayaknya mengganggu nih ya. Itu kalau selfie. Kalau ini wah. Bagus ya, bagus. betul. Indah banget indah ya. Banget. Dan semoga kita bisa kesana lagi. Amin. Oke. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, sekarang kita akan melihat informasi kuliner. Waduh, malam-malam. Tadi Otong udah cerita soal makan-makan di Paris, ya, makan makanan Bali ya di Paris. Nah, sekarang ini ada Safira Prameswari yang menikmati hidangan khas ala India. Kita simak aja nih laporannya, Tong. Oke. Ini dia. Hai Midnight Friends. Kali ini aku Safira Prameswari akan mengajak Aumania ke daerah Pik 2. Katanya di sini ada restoran India yang otentik namanya Ganesha X Sanskriti. Nah, sebelum nyobain makanannya aja, kita sudah disuguhin nih ornamen-ornamen ala India di setiap sudut restorannya.
Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati suasana malam yang bisa melepas stres sepulang kerja. Di sini, Aumania bisa nyobain hidangan otentik India Utara dan Selatan yang merepresentasikan paduan antara keramahan dan budaya negeri India. What is Indian food? What is Indian hospitality? How we cook? How we serve the food? Atiti Deva Bhava means the guest is as good as God. Nah, kayaknya langsung aja nih kita cobain makanan India yang biasanya viral di sosmed, panipuri. Jadi caranya kita tuang dikit aja, jangan terlalu banyak ya, karena cara makannya kan kita langsung sekali hap, yang mana ini nanti akan meledak di mulut gitu. Penasaran tapi ada deg-degan. Ini pertama kali aku coba makan panipuri. Selain panipuri, ada juga hidangan yang menjadi menu favorit, diantaranya adalah butter chicken yang cocok saat dicocol dengan roti naan. Nggak perlu usaha melting gitu, kayak langsung meleleh di mulut. Ini juga perpaduan yang pas banget dari si butter chicken sama roti naan ini. Pokoknya buat Aumania yang penasaran dan pengen nyobain makanan India, langsung aja datang ke sini. Dari Jakarta, Safira Prameswari, Wandi Saragi, Metro TV. Enak banget tuh pas dicocol tadi ya. Iya. Langsung. Iya. Waduh, pasti rasanya tuh gimana gitu ya. Jadi pengen nyobain saya nih. Siapa ini ya? Kan rotinya. Iya, rotinya kan. Iya, enak tuh rotinya tuh. Pas dicocol tadi langsung. Nah, sama butter chickennya itu, waduh. Butter chicken ya? Iya. Iya. Apa itu artinya ya? Mentega ayam. Oh iya, ayam mentega ternyata. Enak tuh pasti. Nah, tapi ini ada yang lebih enak lagi nih. Ini mah liputan saya. Ini yang waktu lo ke Paris kemarin nih? Ke Paris kemarin, kangen kan masak Indonesia. Saya searching lah. Ada restoran, ada restoran namanya Jakarta Bali. Oke. Nah di sana tuh menyediakan kuliner khas Nusantara. Nah itu akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Oh iya? Oh iya? Nggak dibisikin. Nggak dibisikin. Iya, itu dia tadi jalan-jalannya Otong ya. Semoga juga Otong tetap jalan-jalan terus ya. Iya, amin. Semoga ada duitnya ya. Oke, terima kasih penonton sudah hadir di Studio 1 Midnight Live. Teman-teman dari Papua Pegunungan luar biasa. Thank you. Hadir langsung di Studio 1 jauh-jauh dari Papua Pegunungan. Iya, baru landing katanya. Iya ya. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Ya udah, kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Layak kita cobain. Begitu masuk ke dalam restoran, nuansa budaya Indonesia sangat terasa. Sejumlah ornamen budaya tanah air terpajang di setiap sudut ruangannya. Jadi berasa kembali ke tanah air. Nah, saya masih di kota Paris. Saat ini saya berada di restoran Jakarta Bali. Di sini restorannya menyajikan makanan Nusantara atau masakan Indonesia. Ada baiknya nih kita cobain nih masakan Indonesia di negeri Prancis. Hidangan kuliner Nusantara menjadi menu yang disajikan untuk para tamu yang akan menikmati hidangan khas Indonesia.
Ternyata sajian kuliner Nusantara mampu menarik minat warga Prancis serta turis Eropa lainnya. Menurut Nina Hanafi, owner dari restoran Jakarta Bali, tamu yang hadir di sini didominasi oleh warga lokal Prancis. Komunikasi kita ya, memang tujuan kita itu kok memperkenalkan makanan Indonesia di luar. Jadi memang kalau dari sisi itu boleh dikatakan mission accomplished ya. Karena memang 95% lokal, jelas kita tetap ada diaspora dan orang Indonesia yang singgah ke Paris juga datang ke kita. Tapi memang kebanyakan orang lokal dan turis Eropa dan Amerika. Langsung aja kita cobain kuliner Nusantara yang disajikan restoran yang terletak di kota Paris ini. Waduh, empuk banget nih. Rendangnya benar-benar otentik. Ini bisa jadi obat kangen buat teman-teman yang datang ke Paris, kangen sama masakan Indonesia atau Nusantara, bisa datang ke Jakarta Bali, cafe yang ada di Paris. Dari Paris, Prancis, Sukma Setiabudi, Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.